Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslim dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di channel Hilmi TV. Pada video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan intelektual, dengan pakar, dengan ahli pada bidang yang spesifik. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua Pak Gugi Susandi. Beliau adalah ahli di bidang marketing, ahli bidang ekonomi ya, khususnya kepakarnya di bidang marketing. Assalamualaikum Pak Gugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih Irfan. puasanya lancar Pak? Alhamdulillah Sehat Allah ya? berikan kemudahan ya. Insya Allah Alhamdulillah. mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan nih saum Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya yang kita Oke. bisa persembahkan. Iya, Pak Gugi Ya, ini pertama nih tampil di Hilmi TV, mungkin bisa kenalan dulu betul, nih Pak, betul, ke betul. teman-teman semua nih, apa namanya, tadi nama sudah disampaikan, mungkin Ya, domisili, ngajar di mana atau peneliti di mana, mungkin gitu Pak. Silahkan Pak, kita mau kenalan dulu nih. ya baik. Sahabat Hilmi TV, ya perkenalkan nama saya Gugi Susandi. Eh, Profesi saya hari ini sebagai dosen gitu ya di salah satu perguruan tinggi swasta dengan program studi itu di manajemen ya, dan khususnya saya konsentrasi saya di manajemen pemasaran atau marketing manajemen dan riset juga terkait dengan itu gitu ya. Juga hal-hal yang menjadi apa ya, membangun satu kepakaran ya di aspek itu ya. Ada beberapa buku yang sudah saya terbitkan dalam konteks marketing ini adalah terutama di aspek emosional marketing ya, pemasaran emosional. Dan saya sedang menempuh doktoral juga di disertasi saya yang masih ongoing proses nih Kang Ridwan ya. Itu juga saya ambil topik tentang storytelling ya atau emotional branding lah. Oh Jadi saya gitu. lebih ke arah situ Kang Ridwan. Iya, Mudah-mudahan iya, iya. bisa sharingnya di topik itu gitu. Karena Oh, kaitan dengan semua ya sebetulnya pribadi is marketers ya, setiap orang itu pemasar sebetulnya. oke, Pak Gugi. Jadi tadi, kepakarannya di bidang marketing ya, khusus tadi Betul. tentang, apa namanya, storyteller juga apa tadi, Ya, social marketer gitu ya, emotional marketing ya. emotional marketing. Nah gitu ya. Jadi, Ya, itu emotional marketing itu apa? Apa memasarkan emosi atau gimana tuh maksudnya? Mungkin memasarkan dengan cara marah-marah gitu ya. oh iya gitu, atau gimana itu? Atau memasarkan kesedihan Ya, gitu? ya, ya. Jadi sebetulnya ketika belajar tentang emotional marketing itu saya merasa beruntung, saya juga memahami tentang teori kepribadian ya dari Syekh An-Nabhani, yang beliau menjelaskan bahwa manusia itu sebelum bertindak itu berdasarkan kepada pola pikir dan ada pola sikap gitu ya. Emotional marketing sebetulnya membangun pemasaran dengan mengedepankan pola sikap. Artinya bagaimana marketing marketing itu bisa membuat konsumen gitu ya membeli sesuatu gitu ya menggunakan sesuatu tidak terlalu berpikir tentang harga, tidak terlalu berpikir tentang fungsi gitu ya, tidak terlalu berpikir tentang benar atau salah benda ini, tetapi lebih kepada menyukai gitu. Saya suka gitu. Nah, itu emotional marketing. Jadi hari ini orang karena mungkin informasi sudah membludak, semua produk mengatakan saya yang paling baik gitu. Akhirnya ada kebingungan kan pada diri konsumen. Nah, saat itulah orang akan mengambil keputusan lebih kepada perasaan, like or dislike gitu, pada satu brand, pada satu ide, gitu, pada satu produk tertentu. Ya gitu ya. Jadi satu sisi emotional marketing ini selama dibimbing dengan pola pikir yang rasional gitu. Apalagi kita seorang muslim gitu ya dalam membeli sesuatu dan sebagainya tidak terlepas dari halal haram
itu satu teori yang bisa dipakai juga ya, yang baik untuk dakwah, Kang Ridwan. Mungkin yang pertama ini dulu, Kang. Pada dasarnya kita harus paham dulu yang namanya marketing itu tidak meng-create needs ya, tidak menciptakan kebutuhan atau tidak menciptakan keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan itu sebetulnya built-in pada diri manusia, itu sudah ada. Ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh seorang marketers gitu, dalam konteks channel-channel dakwah gitu ya, itu meng-create demand, meng-create permintaan. Nah, apa bedanya gitu ya? Tadi kan saya katakan kalau dalam konteks dakwah ya, pada diri seorang manusia itu sudah memiliki yang namanya gorijatut tadayun, naluri ya, berkebutuhan untuk mensucikan sesuatu kan, beragama gitu. Sudah ada pada setiap manusia. Apa yang membuat dia menjadi demand dan tidak menjadi demand kan gitu misalnya. Kalau dalam barang dan jasa itu kuncinya ada di daya beli. Nah, kalau di dalam ide itu kuncinya ada di kesamaan frekuensi ya, pentransferan idenya itu memiliki kesamaan frekuensi gitu. Jadi mesti tuning dulu gitu Kang Ridwan, nge-tune-nya dulu nih, kayak kita cari gelombang kan gitu ya. Nah, tugas kita itu adalah itu, mencari mad'u pendengar ya, objek dakwah yang memang tune-nya pas dengan tuning yang kita setting. Sehingga sebelum masuk ke dalam konten atau sebelum masuk ke dalam produk-produk campaign dari ide-ide kita gitu, yang mesti kita fiksasi itu adalah sisi segmentasi dulu, segmen dari dakwah ini. Nah, yang menarik adalah dakwah dalam sisi marketing ini gitu kan. Kalau kita mengacu pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 itu ya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berarti dakwah itu aktivitas yang pertama itu adalah menyeru non muslim untuk ilal khair, kepada Islam. Jadi segmen dakwah yang pertama adalah non muslim. Nah, tentu nanti dengan segmen ini ya, dengan kita memahami tuningnya akan sangat berbeda dengan aktivitas dakwah yang kedua, yaitu amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Yanhauna anil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kepada sesama muslim. Sehingga kita sebagai pengelola channel atau seorang dai gitu, marketers dakwah Islam, harus membuat dua pemilahan ini ya. Ada dakwah yang disasarkan kepada non muslim dan ada dakwah yang disasarkan kepada sesama muslim gitu ya. Dan ada dakwah yang memang dua-duanya sampai kepada dua segmen. Nah, kembali ke konteks itu yang pertama ya. Nah, kembali ke konteks pemasaran yang efektif hari ini gitu kan. Kalau kita berbicara dakwah Islam itu kan idenya itu sudah sangat kuat ya, sudah sangat base lah. Karena ide dakwah Islam itu kan bukan ide manusia, tetapi wahyu dari Allah gitu ya. Yang otentik begitu kan, dan itu kita yakini sebagai yang paling baik. Jadi dari sisi ide sebetulnya, atau dalam tanda petik dari sisi produk, katakanlah kalau sebuah produk ini sudah the best product gitu, unggulan gitu ya Kang Ridwan ya. Nah, hanya tadi dalam konteks emotional marketing itu ya, orang lebih cenderung suka apa tidak suka, bukan soal benar dan salah. Misalnya begini, seorang muslimah itu misalnya dengan diajak pengajian, dia diberitahu kewajiban untuk menutup aurat, menggunakan hijab misalnya gitu ya. Dia tahu kalau itu yang benar itu seperti itu. Dan kalau tidak berhijab itu salah. Tetapi nafsiyahnya, emosinya, sikapnya, muyulnya, kecenderungan dia belum suka gitu kepada pakaian jilbab itu. Dengan faktor
tidak ada temannya, mungkin belum bisa cara pakainya, ya, atau belum merasa keren, gitu, di lingkungan yang dia ada. Nah, sehingga dakwah Islam itu karena ide sudah kuat, selama proses pengkajiannya konsisten pada ide itu, sebetulnya nggak ada masalah. Lambat laun itu orang akan menerima ide ini sebagai benar, gitu ya, sebagai kebenaran. Cuman begitu diaplikasikan, nah di sini faktor nafsiyah, suka dan tidak sukanya. Berarti dakwah Islam itu butuh uslub, gitu. Uslub lain, tidak hanya sekedar orang duduk diajarin teori-teori dan dalil-dalil, tetapi bagaimana mereka untuk diajak mempraktekkan itu, ya. Dan itu butuh coaching, butuh pendampingan bersama-sama. Kalau dia sudah pakai baju jilbab, oh sekarang jadi lebih cantik ya, diakui oleh Hmm, teman-teman sekitarnya, ya. ada dinaikkan perasaannya Ya, gitu ya. perasaannya itu disegarkan ya, dibuat nyaman gitu, ya. Seperti tanda orang mencintai Allah, mencintai seseorang itu kan hatinya akan dibuat lezat dengan iman itu ketika dalam ketaatan-ketaatan. Nah, ini saya kira yang harus juga teman-teman marketing dakwah Islam itu pikirkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar di ide dan gagasannya, tetapi bagaimana orang itu dibuat suka ya pada uslub tidak sekedar tadi pengkajian berpikir rasionalnya, tetapi disentuh perasaannya. Nah, yang keduanya menurut saya dalam emotional marketing itu yang penting adalah personnya, kitanya, seorang dai-nya itu, seorang marketersnya itu, ya, harus memiliki magnet gitu yang sangat kuat, harus memiliki pengaruh yang sangat kuat. Nah, di situ ada beberapa pendekatan, salah satunya ini saya juga beli buku ini cukup bagus ya, Jurus Jitu Memarketingkan Dakwah, ada beberapa step-step yang kita bisa diskusikan lebih jauh, Kak Ridwan. Sementara itu dulu. Oke, itu dulu ya, tenang. Nanti itu yang buku Ya, itu nanti kita tahan di ya, sesi yang lain gitu ya. siap. Kali ini jadi saya lebih tahu nih selama ini saya sama Pak Gugi sudah sama-sama di Hilmi. Oh, ternyata Iya, kepakarannya seperti ini luar biasa. Saya juga sangat membutuhkan nih kayaknya untuk kontes yang lain gitu ya. Hilmi TV iya betul. gitu. Termasuk juga mungkin kapan-kapan saya penasaran tentang ini Pak, apa personal branding seorang Hmm, intelektual. ya, Bagaimana dia di hadapan intelektual yang lain gitu kan, ya, gimana sih membangun personal branding jati diri kita gitu ya. betul, Mohon betul, maaf betul. kadang-kadang akan ada 2 model ya, saya Ya, sempit ya, pikiran saya nih, nanti ya, mohon dikoreksi. Ada yang ya, ya, intelektual itu segala bisa, kalau kita buka ya, apa ya, Google Scholar-nya itu udah misalkan di bidang saya ya, elektronika, komputer juga, apa juga, betul, betul. ada yang itu gitu ya mendalam gitu ya. Kayaknya Ya, tuh nggak jauh-jauh fokus ya. dari cuman misalkan resistor gitu ya atau Ya, di ya, ya, bidang apa namanya hardware gitu ya. Nah, ya, itu ya, kan ya. punya implikasi-implikasi gitu ya terhadap Jelas. apa namanya dia sebagai intelektual. Nah, itu Membangun nanti positioning-nya ya. oh betul betul. Nah, itu saya Hmm, jadi kepikiran itu nanti ya, kita ya. akan bahas. Nah, lebih dalam lagi lah kita kembali lagi ke tadi apa namanya persoalan dakwah. Nah, dengan kondisi dakwah hari ini yang kita karena pandemi ada online gitu ya. Betul, Lalu betul. kemudian juga apa namanya ada tapi kan generasi baru itu terus datang tuh ya. Apa namanya anak-anak muda terus Ya, bermunculan. Lalu juga nanti digital native istilahnya ya mereka. betul digital native Hmm. terus hadir. Nah, bagaimana nih menghadapi era ini, lalu kemudian ke depan, kira-kira tren marketing itu akan seperti apa nih Pak Gugi? Ya, ya, ya. Ya, mungkin tepat ada seorang pakar yang mengatakan semacam gelombang baru ya di dalam dunia marketing gitu ya. Setelah gelombang emotional marketing ya, itu juga satu gelombang baru gitu ya. Karena orang lebih memilih dan menggunakan sesuatu lebih pakai perasaannya karena menghadapi kebingungan pola pikir rasional gitu ya. Nah, menurut saya juga salah satu tren ke depan di dunia marketing yang akan terjadi adalah eh, aspek spiritual. Jadi ini sudah ditulis oleh Kotler dengan Hermawan Kertajaya. Ya. Jadi bisnis ya ke depan itu gitu ya
eh, pada akhirnya gitu, segridi-gridinya orang ya, seserakah-serakahnya orang pada bisnis dan materi dan profit, dia akan punya satu pertanyaan yang mendalam tentang dia di dunia yang setelah dunia ini akan seperti apa gitu. Apakah semua profit yang dihasilkan dari bisnis dia itu mampu menolong dia gitu. Dan itu sudah dibukukan loh Kang Ridwan ya oleh pakar marketing internasional ya, Philip Kotler, dan juga pakar marketing di Indonesia gitu ya. Ada spiritual marketing gitu. Marketing yang berbasis kepada ya manusia itu mencintai sesuatu yang suci dan ingin menjadi orang yang kembali kepada yang maha suci tadi itu dalam keadaan yang layak, yang patut. Sehingga aktivitas ini gitu ya terwujud dalam posisi marketing yang menjunjung etika misalnya, juga aktivitas marketing yang sangat concern pada community development atau corporate social responsibility. Saya melihat akan ke arah sana karena fakta kalau tidak mampu mengelola spiritual marketing ini gitu ya, itu erat kaitan dengan sustainability bisnisnya, keberlanjutan bisnisnya gitu. Kalau hanya greedy gitu, hanya serakah seperti itu tuh, saya menemukan data setiap tahun sekitar 10% perusahaan-perusahaan yang bertengger di Global 500 Fortune itu berguguran karena tidak mampu mengelola bisnis dengan berwawasan lingkungan ya otomatis berwawasan spiritual gitu. Bagaimana memperlakukan masyarakat, bagaimana memperlakukan konsumen itu sebagai orang yang betul-betul harus diperlakukan secara baik ya, tidak boleh berbohong marketing itu ya, dan banyak hal lain. Jadi ini sebetulnya tren yang selaras dengan tadi naluri yang ada pada manusia sebagai garda tadayun itu gitu. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya marketer-marketers Islam itu, pendakwah-pendakwah Islam ini secara personal dia sudah punya strategi-strateginya, uslub-uslub yang hebat nggak gitu. Terus secara personal dia bisa menjadi bukti-bukti yang nyata nggak di depan objek dakwah gitu. Karena kan itu sangat mempengaruhi tentang suka dan tidak suka gitu. Kita terus pribadi yang menjadi bukti gitu. Walaupun itu bukan kita sempurna pada semua hal. Nah, ditunjang lagi Kang Ridwan dengan pola komunikasi sekarang yang many to many, orang bisa banyak dan banyak bisa bertemu tanpa satu tempat fisik ya. Jadi kita bisa katakan orang berkumpul 100.000 orang, bahkan mungkin jutaan orang ngumpul di satu channel YouTube gitu ya. Kalau ribuan orang nonton di satu channel YouTube live misalnya, atau berulang-ulang di satu channel YouTube. Kalau kita membayangkan fisik, ini membutuhkan stadion berapa banyak gitu. Nah, ini juga tren ke depan gitu ya. Yang namanya pasar itu betul-betul people berarti, bukan place, bukan tempat. Kadang-kadang di negara berkembang memang agak sulit untuk diajarkan gitu bahwa pasar tuh orang loh, bukan tempat. Tapi tetap aja dalam benak kita kalau kita bicara pasar tuh mall gitu kan ya. Ya pasar milik Pemda atau milik Pemkab, Pemkot gitu. Tapi di era sekarang dengan digital native ini, oh ternyata pasar tuh people, orang gitu. Orang yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan daya beli. Nah, kalau dalam konteks marketing dakwah, orang punya kebutuhan, punya keinginan, dan punya tuning ya, punya syuur yang tepat gitu pada ide atau gagasan yang sedang kita tawarkan. Daya rasa dan daya pikirnya itu pas gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, pasar itu ada di handphone, ada di phone book saya gitu ya. Karena people di dalamnya, kontak kita. WA group itu sebetulnya marketing. Nah, itu menariknya Kang. Kalau saya Kang Ridwan, ke depan itu konsumen akan semakin dekat dengan kita, gitu ya. Nah, satu sisi juga dunia marketing punya tren ke arah spiritual marketing, gitu ya.
Nah, ini Oh, sangat kondusif bagi dakwah Islam ya, yang itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. oke, baik. Luar biasa gitu ya. Ini peluang besar buat teman-teman marketing yang Ya, sehari-hari jualan dan juga teman-teman dakwah yang mungkin dakwah sekarang nggak bisa dilepaskan dengan posisi pendakwah itu sebagai content creator gitu ya. Kalau saya memandangnya itu seperti yes, itu gitu, salah satu ya, perspektifnya hari ini. Oke, ya, tadi sudah banyak clue sebenarnya saya ingin memperdalam Pak Gugi, tapi ya, ya, sayang kalau hanya di satu video nih channel ini nanti biar lebih banyak lagi konten-kontennya, lebih banyak lagi ya, biar videonya. silaturahmi kita lebih panjang ya. Iya Nanti betul. banyak manfaat lebih besar lagi, insya Allah. Iya, nah untuk apa namanya kesempatan kali ini hanya clue pembuka saja gitu ya sebagai perkenalan dengan apa namanya Pak Gugi. Nanti teman-teman Ya, yang mengikuti channel ini bisa mengikuti dan lebih penasaran tadi sudah banyak banget clue yang akan kita bedah mungkin di sesi-sesi di video-video selanjutnya. Terima kasih Pak Gugi, sehat selalu, semoga puasanya ya, lancar. Nanti kita ya, tunggu lagi kehadirannya di Hilmi TV di video-video yang akan ya, datang ya, di judul-judul ya. lainnya. Semoga diberikan kemudahan. Ya, kalau boleh sebelum di close, Kang Ridwan, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Hilmi TV ya, posisi seorang marketing dakwah itu atau dai itu di dalam peradaban itu sangat penting karena ketiadaan posisi ini itu memastikan peradaban itu akan jatuh pada kehancuran ya, kehinaan. Sehingga marketing peradaban ini, marketers peradaban ini dan kita sebagai seorang muslim apalagi misalnya segmen intelektual, menurut saya itu salah satu pihak yang punya kewajiban lebih ya, panggilan moral yang lebih karena memiliki sumber daya untuk menjadi seorang dai atau marketers dakwah Islam dan mudah-mudahan peradaban kita semakin lebih baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Gugih atas pesannya untuk menutup video kita kali ini. Baik, Ya, teman-teman intelektual Muslim dimanapun berada, tadi sudah perkenalan sebenarnya dan sesi clue untuk di video-video lainnya bersama Pak Gugi. Kalau teman-teman suka dengan tadi apa yang disampaikan, mau pesen Pak Gugi tolong bahas ini dulu. Nah, tadi ya apakah ya, emosional dulu, apakah tadi branding dulu, silakan tulis di kolom komentar di video ini. Insya Allah Pak Gugi akan kita undang kembali nanti hadir di channel ini dan teman-teman intelektual muslim yang bergelut tadi ya di bidang marketing, meneliti seputar ekonomi, terutama tadi saya mungkin akan request seputar personal branding seorang intelektual, insya Allah nanti kita akan bahas. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah. di video-video berikutnya. Terima kasih Pak Gugi, semoga sehat selalu dan teman-teman di rumah. Saya Amin. Ridwan Ilyas Walihna. undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.